Bang Iya, Suma comot dari ayat ini, iya, 13, ya iya, kan? Sedangkan betul. ayatnya mulai dari ayat berapa nih? Satu lah. Dari ayat 1 kan? Nah, di sini Iyalah. kita temukan bahwa di sini Yesus tidak berdosa, ya kan? Nah, Yesus tidak berdosa, tapi dia bagus. menanggung kutuk kita, ya kan? Hah? Nah, kalau kalau di sini pun Paulus mengatakan bahwa dia tidak berdosa, tapi dia menanggung kutuk kita. Hah? Berarti yang berdosa itu yang kita, Bang Suma. Nah, kalau Bang Suma Apa ingin apa dosa ingin kita? Apa dosa mengatakan, kita? kalau Bang Suma ingin mengatakan bahwa Paulus mengatakan Yesus terkutuk karena dosa, nah, Bang Suma yang harus tunjukkan bahwa Paulus Mm-mm. mengatakan bahwa Yesus itu berdosa. Seharusnya begitu, Bang Suma. Itu Silakan, itu Bang Suma. dalilnya. Sebab ada tertulis. Ini, Terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Nah, sekarang ini Bang pertanyaan saya, Suma. tertulis di mana? Iya. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya, tertulis di mana? Yang Bang Juma Tertulis di mana? nubuatan. Enggak, Paulusnya yang mengatakan sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tertulis di mana? Itu kan nubuatan, Bang. Ya justru itu saya tanya, tertulis di Iya, mana? tertulis di Ulangan 21 ayat Itu 23. pintar. Sekarang Anda baca Ulangan 21. Di situ Paulus mengatakan bahwa Yesus ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati hingga dia dikutuk oleh Elohim. Sekarang sebagai orang Muslim, saya bertanya kepada kalian, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Elohim? Jawab. Jangan nangis barengan. Oke, saya jawab silakan. ya. Ya. Hmm. Nah, Tadi udah diterima kan tentang nubuatannya kan? yang harusnya dikutuk tuh kan kita yang berdosa, Bang Suma. Loh kok jadi kita belum hidup Iya. kok sudah dikutuk? Di mana Iya, kan dalilnya? yang harus terkutuk Di itu mana? kita. Di mana? Tolong Nah, dalilnya kasih saya. tadi di Tolong. Galatia, saya bacakan ya. Ini tolong dilihat. Iya, tolong dalilnya mana? Di mana kita melakukan dosa sementara kita belum hadir di bumi? Gini. Bentar dulu, bentar. Bentar dulu, bentar. Bentar, Bang Rames. Bentar. Sebenarnya Bang Juma mau bertanya, mau menerima jawaban kan? Kalau jawabannya masuk akal dan berdata, pasti saya terima. Emang satu pun gak masuk akal? Enggak masuk akal lah. Dosa apa yang kita lakukan? Kita belum lahir, kita sudah punya dosa. Itu ilmu dari mana? Jadi Di mana Tuhan? sebagaimana penjelasan dalam Kristen, sementara Abang Islam bertanya kepada kami, Abang nggak menerima gitu. Saya minta dalil dong. Masa nggak ada dalil? Kalian Tapi mengatakan, itu kan udah dikasih dalilnya. mana dalilnya kalau kita ini punya dosa sebelum kita ada di bumi? Mana dalilnya? Mana dalilnya Tuhan mengutuk keturunan Adam? Mana dalilnya? Mana Galatia dalilnya 3, Adam mewariskan dosa kepada Tuhan, kepada Galatia apa? 3 Keturunannya? ayat 11. Mana dalilnya? Tadi kan Bang Suma bawa Coba. di Galatia 3 Mana dalilnya? ayat 10 sampai Nggak 11. ada. Saya sudah tunjukkan. Kalian bikin sendiri karena doktrin dan dogma dari gereja. Mana dalilnya, saudara? Mana? Mana dalilnya kalau Adam mewariskan dosa kepada Galatia keturunannya? Mana Turunkan aja ini dalilnya? makin kami. Galatia 3 ayat 10 sampai 11. Mana dalilnya kalau kita ini diwarisi dosa dari Tuhan? Dalilnya dari Tuhan mana? Tadi itu sudah saya jelaskan bahwa kita ini keturunan Adam kan? Apa? Iya memang kita, siapa bilang kita yang keturunan cuplis? Tapi dosa yang diwariskan kepada kita itu mana dalilnya? Kalau Adam jatuh dalam dosa, kita kan nggak berdosa kan? Tidak ada dalilnya seperti itu, saudara. Yehezkiel 18 Anda baca, Tuhan tidak menghukum manusia ayah karena dosa anaknya. Begitu juga. Terus kan kami menjelaskan sesuai dengan Alkitab kami. Yehezkiel 18 bukan kitab Anda rupanya. Iya, kami kan jelaskan. Bagus.
Saudara saya minta dalil di mana Adam mewariskan dosa kepada kita. Mana dalilnya? Di mute itu, buka mute-nya. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Mana? Tadi saya sudah kasih dalilnya Bang Suma, makanya lihat di layar. Mana? Itu di Mana layar, coba dalilnya? Galatia 3. Galatia 3. Ya, itu pengakuan Paulus. Kalau Yang saya minta firman Tidak ada Tuhannya. seorang manusia pun dibenarkan di hadapan Allah. Bentar, Ya. bentar. Kalau satu pun data yang kami bawa abang nggak terima, ya nggak mungkin lah kita lanjutkan. Sebentar. Tuhan Kalau Bang mengatakan Suma- di Galatia di Kejadian 5 nomor 2, Adam keturunannya itu diberkati. Mana dalilnya Adam keturunannya dikutuk? Abang tahu kita berbeda. Abang tahu kita berbeda. Iya, minimal Anda sama dengan Bible yang Anda ambil dari agama orang. Kan dijelaskan sesuai dengan Alkitab. Iya, mana dalilnya kalau Tuhan berfirman Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Mana dalilnya? Nah, tadi kan udah dijelaskan sama Bang Rames. Itu perkataan Paulus. Kalian sudah Dia menuhankan nggak mau Paulus terima, rupanya. turunkan aja. Nggak mau terima. Jangan takut. Saya minta dalil Tuhan mengatakan dosamu diwariskan kepada keturunanmu. Begini, Bang Mana Sijo. dalilnya? Kita sampaikan Ya udah. kita sampaikan Ya mau udah. didengar sama Juma silahkan. Ya mau dibantah. Ada dalilnya enggak? Ya ada. Itu boleh Mana? kamu nanti Tolong. baca di Kejadian 2. Tunjukkan. Mulai di Kejadian 2 ayat 8, itu Kejadian 3 ayat 1, manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi Nah, yang dikutuk di situ siapa? yang dikutuk Nomor 14-nya yang dikutuk. dikutuk Yang tanah. dikutuk di nomor 14-nya siapa? Yang dikutuk tanah, bukan si Adam. Tanah yang dikutuk. Tanah yang iya. dikutuk. Dengarkan itu. Tanah yang dikutuk. Nomor 14-nya yang dikutuk adalah ular. Mana dikutuk Adam di situ? Mana? Tunjukkan di mana Adam dikutuk ayatnya. jatuh ke dalam dosa sudah selesai Di mana? asal Di mana? asal mulanya dosa dari mana Di mana Adam Karena dikutuk? buah terlarang. Keturunannya dikutuk. orang mengetahui tentang hal yang buruk dan yang jahat, proses dari itulah terjadi. Ya, mana kutukan Apa Tuhan yang kepada kami Adam? Mana? paparkan itu kamu itu nggak terima, silakan. Ya, saya minta dalil loh. Jangan ngarang-ngarang. Kalau Anda Begini, ngarang-ngarang berarti Kristen ini agama ngarang. Itu Dalilnya terserah di kamu. mana tertulis? Dari dahulu Di mana tertulis kami dalilnya pun sudah Adam dikatakan dan mengarang. keturunannya dikutuk? Dengar dulu. Mana? Kami ini berbicara dengan konteks Alkitab. Kamu nggak terima, silakan. Kami kan sudah jelas. Nah, justru saya minta dalil konteks dari Bible. Kau baca di Kejadian Aneh. 3, manusia jatuh ke dalam dosa itu jelas. Ya. Yang dikutuk siapa? Yang dikutuk siapa di situ? Yang dibutuhkan tanah. Ya tanah. Terus kenapa kita yang menanggung dosa? Iya, karena pada mulanya Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Dulu dia kita kan sudah menjelaskan. Kejadian 5 nomor 2, keturunan Adam dan keturunannya laki perempuan diberkati Tuhan. Kenapa jadi dikutuk? Tadi Tertulis di situ diberkati kok jadi kutuk. Kembali kepada penciptaan tadi. Penciptaan Kita sudah tadi jelas. itu kita bahas. Kenapa Asal kalian dosa ini itu, demen Bang Sijo kali sudah kalian itu terjelaskan sama diwarisi si Sijo. dosa? Oh, dia dengar, silakan. Satu-satunya manusia konyol yang menginginkan diwarisi dosa itu kalian, kan lucu. Itu pengakuan, paham kalian salah. Cuma Mana dalilnya? Kan udah dijelaskan menurut kekristenan Iya, kan dijelaskan. Oh, berarti Kristen ini hanya ngarang-ngarang aja gitu. ya kau baca lah di Kejadian 2. Ya, kalau tidak ngarang mana dalilnya? Kejadian 3 ayat 1. Kau juga ilmu, kau turunkan. Tahu Dikasih sekali kau. datanya. Kau tidak mau masuk surga rupanya. Bikin kali masuk neraka ini, sutek, turunkan. Lalu kalau saya turun, siapa yang ngajarin kalian kebenaran? Siapa? Juma, kami di seluruh dunia Juma, jangan kau atur tentang iman kami ya. Kami Bukan, saya tidak ngatur iman saudara. Saya minta dalil kamu saudara. jangan menjengkali iman kami, oke? Diam dulu, diam. Jangan Bang Jo, abang Priscilla, Bang lebih Jo. tahu. Oke. Saya Bang, minta dalil. Buka mute-nya. Itu kan dikasih dalilnya. Buka mute-nya. Mana dalilnya? Ini Galatia. Bentar, Sudah diam jadi dulu. Tuhan rupanya Paulus. Diam dulu. Bang Rames buka mute-nya. Saya mengasihi kalian loh. Ya kami juga mengasihi Bang Juma. Ya kalau mengasihi ajarkan saya yang baik. Ya Bang Juma. bertobat.
di Iya, Roma, mana? Bertobat apa? Jadi apa di kalau jadi Roma saya 5, bertobat apa? Jadinya jadi Kristen di, gitu. Enak di aja. Roma 5, di Roma 5, Roma 5 nomor 12 itu karangan Paulus. Saya tidak mau tahu, yang saya inginkan Tuhan. di Roma Tuhan 5 bukan ayat Paulus. 17 sampai 18. Iya, saya tahu, saya Bang Zuma ngerti. nggak terima Jadi gimana jika nanti oleh bisa kita dosa, lanjut diskusinya bang. Paulus Tapi ini orang- berkata berdasarkan firman Tuhan rupanya. Bang Zuma diam dulu. Iya, Bang iya. Zuma diam Nah, dulu. kalau begitu kita bahas tentang Paulus, Bang Sumaya. Iya, biar Paulus supaya- kemana-mana. Enggak usah Bang kemana-mana. Bang Suma Saya minta tidak dalil tadi. Bang Zuma tidak yang terus lompat lagi ya. dari tadi. Kita balik topik ya. Loh, Host, ini mau loncat lagi ke buatin- Paulus dia kan? buatin topik tentang Paulus. Dia supaya Bang Suma, nanti kita bahas kitab surat-surat Paulus, dia nggak percaya. Jadi kita harus tuntaskan Paulus dulu berarti. Ya, Siapa tuntas. Paulus menurut Yesus? Paulus dulu, Paulus. Udah. Kamu terangkan Oke, dulu ya. siapa Paulus ini menurut Yesus. Silakan. Kaku langsung, Jadi- stres, depresi, Begini, kain-kain. Bang Suma. Jelaskan. Coba, Bang Suma. silakan. Bang Suma, kita melihat Paulus itu dia mendengarkan suara, ya kan? Sama seperti Musa yang di atas Gunung Sinai, itu tertulis di dalam Kejadian, kitab Keluaran pasalnya. Siapa Paulus Bentar. menurut Yesus? Sebentar. Nggak usah. Bang Zuma. Bang Suma sabar. Produk Bang Suma. gagal kalian jual. Saya Sebentar tanya dulu. siapa Paulus ini menurut Kalau begini Yesus? kan nggak sampai-sampai ini. Iya, kayak mana Anda menjual produk gagal? Bagaimana dulu mau sampai? bentar, diam dulu Siapa bentar. Paulus ini menurut Yesus? Bukan menurut kalian, menurut Yesus. Jawab. Diam dulu bentar. Silakan saudara, terangkan siapa Paulus ini menurut Yesus. Saya ingin dengar, silakan. Oke, diam dulu, diam. Ya, apa perlu saya catat? Bang Rames tadi ya. Nah, saya catat ya, siapa Paulus menurut Diam dulu, Yesus. diam. Silakan Bang Ya, Rames. ini saya catat. Itu Jangan dulu itu ganggu ya, jangan dulu ganggu. Sebentar ya. Sama seperti Nabi Musa, dia juga mendengarkan suara, yaitu di Keluaran 3 ayat 5 sampai 6. Keluaran 3 ayat 5 sampai 6. Di sana Musa mendengarkan suara dari mendengarkan suara sehingga Musa bisa mengerti bahasa itu dan dia bisa membalas. Istilahnya ada percakapan di sana. Nah, begitupun Rasul Paulus, jika kita telusuri sebentar, saya akan carikan datanya. Itu di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Di sana juga Paulus mendengarkan suara. Nah, kalau kita telusuri kepada Musa, Tuhan memberikan tanda penyertaan Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan memberi kesaksian kepada Musa, yaitu tongkatnya menjadi ular dan tongkat itu mengalahkan para penyihir Firaun, dan itu disaksikan oleh banyak orang. Nah, begitupun Paulus sebagai tanda kesaksian bahwa Tuhan menyertai dia, yaitu tertulis di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 10. Di sana seorang penyihir menjadi buta saat berhadapan dengan Paulus. Nah, saya ingin tahu kalau Bang Suma bagaimana? Silakan Bang Suma. Oke, saya bertanya siapa Paulus ini menurut Yesus. Kenapa larinya ke sana? Kalau Nabi Musa itu memang dia dipilih oleh Elohim, Keluaran 7 nomor 1. Memang dia dipilih. Paulus siapa yang pilih dia? Yesus aja tidak pernah mengucapkan satu kata pun tentang Paulus terkait dengan kerasulannya. Sambungkan Bang Zuma. Sambungkan dengan Bang Rames tadi dulu. Iya, kalau Nabi Musa itu memang Tuhan yang pilih, Keluaran 7 nomor 1. Sedangkan Paulus ini tidak dipilih oleh Yesus. Makanya saya bertanya, siapa Paulus menurut Yesus? Tapi Kalau kau bilang tidak itu dipilih palsu. oleh Yesus, kalau tidak dipilih oleh Yesus, kenapa dia berjumpa di Damsyik dengan Paulus? Nah, itu bukan Yesus anak Maria yang ditemui. Jadi siapa yang berbicara itu? Ya, Mesias palsu dong. Siapa Mesias palsu itu? Iblis, siapa lagi? Oh, jadi iblis yang berjumpa dengan Paulus. Iya, iyalah Sebentar. dah. Gimana? Kalau Buktinya di mana? sebentar. Buktinya?
Kalau Dengar, Paulus, suruh diam dulu Paulus temanmu. adalah- Biar saya jelaskan untuk memberikan bukti. Biarkan dulu bang. Oke, baik. Yesus di dalam di Bukit Zaitun Kok bersama Bukit dengan Zaitun? Ini Paulus. iya, kan Anda minta Kalau bukti Paulus toh? dengan Yesus, Paulus dengan Yesus itu aja bahas. Iya, Yang saya Anda ingin katakan bahwa Anda ingin Yesuslah buktikan. yang berjumpa dengan Paulus di Saya akan buktikan bahwa itu bukan Yesus. Di mana Yesus di Bukit Zaitun? Kau tunjukkan ayatnya. Matius 24 nomor 3. Buka Bang Sijo. Ada nggak Yesus di Bukit Zaitun? Matius berapa? Matius 24 nomor 3. Kalian ini lucu-lucu. Lucu teman-teman Kristen kini. Lucu, imut-imut, ndak paham Bible. 24 berapa? Nomor tolu. Tolu. Tolu mah. Apa? Yesus ditanyai. Duduk di atas bukit Zaitun. Hah? Datanglah murid-muridnya. Ah, Jangan dulu ngomong. kenapa orang ini kayak cacing kepanasan dari tadi? Dengar dulu. Kayak belut listrik Ketika abang kita ini. Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Apa di sini jawabannya? Apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab di data nomor 27, 29 dan 30 serta 31. Tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Matius 24 ayat 3. Sementara tadi kita meminta jawaban bahwa Paulus berjumpa dengan iblis. Mana ini jawabannya? Ini dalilnya. Makanya tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Jadi baca nomor 23-nya. Jadi apabila ada orang, diam dulu. Anak balau diam. Anak balau diam. Baca nomor 23-nya, Bang. Baca Berarti nomor ini 23. tadi salah. Apa? Ini tadi salah. Tidak salah. Kan Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Yesus mengatakan tanda kedatanganku, bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu kan berbicara tentang akhir zaman, Bang. Itu berbicara tentang kedatangannya. Kedatangan Yesus yang untuk kedua kalinya, itu kedatangan Yesus yang dilihat oleh semua manusia. Nah, terus Yesus mengatakan di data nomor 23-nya apa? Apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Apabila itu salah satu sudah ada, itulah tanda-tandanya kita harus bersiap-siap. Iya, berarti kalau tidak ada tanda itu yang datang bukan Yesus. Oke. Itu kata Shalom, Yesus. shalom host. Biar saya yang hadapi Zuma host. Silakan. Gitu Zuma. saudara. Oke. Makanya biar di data tenang, nomor host, tenang, host. 23, data Ya, 23, tapi sampai jadi jangan ada Sebentar apabila host, ada host orang biarkan, berkata, biarkan host. Diam ada dulu. Host, Mesias biarkan. di sini, ada Mesias di sana, perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jadi Jangan kamu kira percaya. yang mendatangi Paulus itu bukan Yesus? Oke, kita buka data ya Zuma ya. Ketika Kita buka kemudian, data. sabar dulu, woi, sabar dulu, sok jagoan kali. Ketika kemudian Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, apa nasihat Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun? Percaya atau jangan percaya? Diam. Apakah Yesus di situ datang waktu bertemu di Damsyik? Kita buka ya. Kita ulang buka ya. lagi. Kita buka. Apakah Yesus Saya- datang ke dunia waktu di Damsyik? Kita Saya buka. ulang lagi. Saya Ya, ulang lagi. Kita buka. Sebentar, Ya, kamu jangan. Bang Cuma, Ya, Bang kamu Cuma, kalau bertanya, kalau dijawab, Pertanyaan saya, Oke, percaya saya atau jangan bukakan. percaya? Apakah Yesus datang ke dunia waktu bertemu di Damsyik ya? Silakan. Kita Lalu buka, siapa kita buka. yang datang? Kita buka. Lalu siapa yang Kamu datang? jangan memelintirkan Alkitab. Iya. Lalu siapa yang datang? Yang datang Yesus, tapi Yesus tidak datang ke dunia. Terjawab Dia sudah. tidak datang ke dunia secara langsung. Makanya sebentar saya buka. Kamu jangan kejang-kejang. Ayo beri saya kesempatan ya, beri saya kesempatan ngomong ya, Zuma ya. Kita buktikan kamu memelintir Alkitab terus. Oke, kita buktikan ya. Silakan. Ya.
Dalam perjalanannya ke Damsyik, kita lihat nih ya, apakah Yesus di bumi bertemu dengan Paulus? Dia datang ke dunia. Nih, kita buka. Nih, siapakah engkau? Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, bukan di dunia, dari langit, ya, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau? Tuhan. Di sini pertanyaan ini Saulus belum tahu. Siapakah engkau? Tuhan, kan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga, karena suara itu dari langit. Suara itu tidak pernah ada di bumi. Suara itu dari Perintah langit. Yesusnya apa? Perintah Yesusnya apa? Perintah Percaya Yesus atau ya, jangan kita jangan, bukan seperti itu. Jangan percaya kalau dia di depanmu. Jangan percaya kalau dia di depanmu. Apakah dia di depan Saulus? Tidak Apakah ada dia di depan dikatakan Saulus? seperti itu. Tidak ada dikatakan Terus begitu. bagaimana? Enggak ada Dengerin. dikatakan begitu. Bagaimana kalau kamu bisa Yesus- mengatakan? Kamu Yesus hanya mengatakan. dengerin. Kenapa? Gantian kita, kejang-kejang? gantian. Kejang-kejang. Gantian, Bukan gantian. sebentar, Gantian sebentar. kita. Gantian, Sebentar, gantian. saya belum Diam, selesai. diam. Saya Diam. belum selesai. Kok suruh diam? Diam. Saya belum selesai. Kok kamu diam? Ini giliran saya ngomong. Host, saya belum selesai loh, host. Host, saya belum Giliran selesai. saya host. ngomong. Giliran Host, saya. saya belum giliran selesai. Saya sedang membela kekristenan yang dipelintir Zuma. pula di Komal orang. Dengarkan Ya. dulu, biar selesaikan dulu Lihat, sama abang itu. Zuma mulai kekhawatiran nih. Ini bahkan dia ketahuan memelintir Alkitab. Ribut dia, Oke, mulai kita buka takut ya. dia. Iya. Nih, di mana? Di mana tertulis bahwa Paulus sehingga dikatakan, lihat ya, dikatakan ya di ayat ke-8-nya, tolong besarin saya, host. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya. Bahkan Saulus saat melihat cahaya itu, dia menutup matanya. Suara itu tidak ada di depannya karena orang-orang yang ada di depan Saulus saat itu tidak pernah melihat Yesus. Tetapi suara itu datang dari langit berupa cahaya, bukan berupa anak manusia yang datang ke dunia. Kamu jangan memelintir Alkitab. Kalau kamu bilang di situ Yesus datang menemui Saulus, di mana datanya? Tidak ada di situ tertulis. Silakan. Baik. Sekarang Yesusnya berpesan kepada muridnya apa? Ketika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, percaya atau jangan percaya? Itu dulu. Iya. Jawab. Tetapi apakah saat itu Nggak Mesias ada turun ke bumi? Tetapi enggak ada Iya, tetapi. apakah Saulus saat itu turun saat itu? Apakah Enggak Saulus usah bukan tambah gitu? narasi. Kalau Jangan begitu kau tambah Saulus, narasi. Jangan sok keras lah, kalau santai begitu aja, Juma. Saulus, kalau Jangan begitu Saulus, kamu apakah tambah Saulus narasi. melihat Mesias di sana? Yesus Apakah yang Saulus melihat mengatakan apa? Mesias di mana? Yesus yang Saulus mengatakan hanya apa? mendengar Jika suara. ada Saulus, orang iya. mengaku melihat Mesias di sini, ada Mesias di sana. Apakah di mana? Hei. Di mana dikatakan Coba, Saulus coba. melihat? Di mana dikatakan Sekarang Saulus pertanyaan melihat? saya. Yesus Coba di yang mana? mengatakan Di mana percaya atau dikatakan jangan Saulus percaya? melihat? Di mana dikatakan? Apabila Emang harus ada nggak percaya orang kalau dia berkata melihat? Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Iya. Jawab. Di mana dikatakan Saulus melihat? Pertanyaan saya. Percaya Saya atau sudah jangan jawab percaya? dari tadi. Saya Percaya sudah atau jawab jangan dari percaya? tadi. Jangan percaya jika melihat. Percaya. Di mana bertemu? Jangan kamu percaya. Di Coba mana kau baca. bertemu? Coba kau baca. Coba kau baca. Kamu menipu. Dengar. Ya, di mana? Ayat Dengar, mana? dengar. Ayat mana? Ayat Dengar. mana? Kenapa Ayat kau mana? bawa ini? Kenapa kau bawa ini? Yang kita bahas itu Ayat Matius mana? 24. Matius Kamu tadi bawa 24. ini.
Matius 24. Di mana di sini bertemu? Kamu tadi bawa ini kan Zuma. Jadi yang ditemui Kamu Paulus tadi bawa siapa? ini kan Zuma. Pelintir ayat Jadi yang lah. ditemui Nanti Paulus Al-Quran itu kita siapa? dipelintir kamu marah. Janganlah bang Jadi pelintir yang ayat. ditemui Baguslah Paulus bacanya. itu siapa? Yang ditemui Paulus siapa? Hah? Yang Malampir. ditemui Paulus, dia tidak Malampir. ditemui Paulus, tetapi Malampir. Paulus mendengar suara dari Malampir langit. yang ditemui. Malampir. Bertemu tahu nggak? Bertemu Dengar itu ya, Zuma. Yang ditemui. Bertemu itu bertemu. Yesus Sebentar Pak Trisula, mengatakan, sebentar Pak Trisula. jadi Sebentar. apabila ada orang yang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Tentang Muhammad. Sebentar Pak Trisula, Pak Trisula sebentar. Bang Tri sabar bang Tri. Pak Trisula sebentar Pak Trisula. Diam dulu. Pak Trisula tolong turunin dulu, Bos. Pak Trisula tolong turunin dulu, Bos. Waduh, kabur kan? Udah ketahuan. Ya, ketahuan si Zuma. Juma kok kabur? Kabur. Saya sudah sering Juma kali kok kabur? Jangan kabur dulu Iya, kan Juma. benar sekali. Zuma kabur, itu saksi ya semua ya. Bang, Ketika saya sebagai muslim membuktikan. malu bang, serius. Dia mempelintir. Serius, Pak. Ya, Di benar. situ Anda boleh. dia cuma mendengar suara dari langit. Dengar dirubah menjadi Benar. Bimbing pikiran hati manusia. Oke, baik. Saya ikut narasi Anda. Berarti Yesus Tuhan, Allah Bapa di sorga pun Tuhan. Berarti ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani itu berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Parah ini. Sekarang kan pertanyaan, apakah ketika Anda mengatakan Yesus berdoa kepada Tuhan ada terjadi masalah? Ya, Tidak ada masalah situ, ya masalah itu otakmu. Bukan. Pikiran-pikiran kalian yang merusak posisi Yesus Anda katakan berdoa kepada Bapaknya. Dia bukan berdoa. Kalau mau kalau dalam kondisi kan dia tidak berdoa dalam pengertian kamu meminta, oh Tuhan tolonglah berikan aku makanan. Apakah itu hakikat berdoa? Dia melakukan komunikasi. Nah itu kan. Turunin. Jangan diturunkan Oke. dong. Jangan Ya, diturunkan. tolong yang lainnya diam ya. Tolong yang Kalian lainnya gak usah diam. takut. Saya pengen Teman-teman dengar semua suaraku. Iya. Siapa yang turunkan saya tadi, host? Anda yang turunkan saya. Iya, saya yang turunkan. Lagi. Ah, itu. Ya makanya Makan diam itu, dulu makan. Juma. Biar Makan jangan itu. ribut. Manusia, Biar jangan ribut. kutu sawit. Biar jangan ini kamu Kutu ribut sawit, banget, dengarkan gimana itu sih? kutu sawit, dengarkan tuh. Oke, dengar. Diam dulu saya. Dengar dulu saya. Ya, silakan. Kalau ribut, siapapun saya turunkan. Dengar ya. Ini kenapa kau Anda turunkan ini ke labang sawit? Ngapain dia di sini? Dengar ya, Labang sawit ngapain? dengar. Ini kita mulai satu-satu ya. Siapa Ini yang ke tadi ke diskusi? labang sawit ini ngapain? Siapa tadi yang diskusi? Siapa tadi diskusi? saya host. Oke, silakan. Jadi nggak ada Oke. yang ganggu ya. Nggak ada yang ganggu ya. Ya, Oke, silakan. Zuma, tunjukkan di mana kamu tadi bawa kisah kisah para rasul 9. Kok kisah para Tunjukkan rasul di- 9? Iya. Aneh ente ini aneh. Oke, jadi kamu nggak mengakui bahwa kamu tadi Saya berkata tidak bahwa membawa Saulus. kisah para wartawan. Oh. Saya bawa Matius 24. Oke, Kamu Matius perbanyak 24. Ya, Perbanyak Matius belajar. 24. Ya, siapapun yang melihat Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan percaya. Karena Ya. memang tidak seorang pun yang pernah melihat Mesias. Oke. Maka dari situ di Iya. mana kamu tunjukkan bahwa itu Mesias palsu? Ayat mana sebagai pedoman Oke. kamu? Baik. Sebab Ayat mana Mesias, sebagai Mesias. pedoman kamu? Dengarkan saya. Dikatakan kemudian oleh Yesus di dalam Matius 24 ini, ketika dia berbicara dengan muridnya di Bukit Zaitun, ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir dunia ini?" Apa kata Yesus? Tanda kedatangannya apa? Bisa kau sebutkan satu? Tanda kedatanganku Ya, adalah? jikalau engkau melihat Mesias di sana, engkau melihat Mesias Tanda di sini. kedatanganku, dengar. Tanda kedatanganku apa? Sebut. Ya, langit gelap gulita dan sebagainya. Nah, itu terjadi Banyak nggak? yang lainnya.
Itu terjadi nggak pada saat Paulus mengaku bertemu? Enggak. Berarti yang datang kepada Paulus itu Enggak. siapa? Ya, Yesus nggak pernah datang kepada Paulus, hanya suaranya. Jadi siapa yang ditemui itu siapa? Coba. Di mana? Jadi Ayat yang itu di mana? suara, Ayat itu di jadi mana? suara Ayat itu di suara mana? siapa? Ayat Jadi itu di suara mana? itu suara Iya, siapa? kamu kan berkata siapa yang mendatangi Paulus? Itu kamu tuliskan di ayat mana? Ayat mana? Itu kamu narasi Saya kamu itu seperti itu bertanya dari ayat sama mana? saudara, Iya. apa tanda kedatangan Yesus? Coba sebutkan. Tanda kedatanganku. Ya, salah Tanda satunya gelap kedatanganku. gulita. Tanda kedatangan Yesus Terus? salah satunya gelap gulita. Banyak yang Matahari lainnya, menjadi salah gelap. satu aja. Bintang-bintang Ya. berjatuhan. Sekarang Ya. pertanyaan saya, ketika Paulus mengaku didatangi oleh Yesus, apakah tanda itu sudah terjadi pada saat itu? Terjadi Ya, nggak? ketika Paulus Terjadi nggak? ketika Paulus Terjadi Paulus nggak? mengaku didatangi oleh Yesus, itu Terjadi di nggak? ayat mana? Ketika Terjadi nggak? Paulus mengaku didatangi Saya oleh Juma, Yesus, itu santai, di ayat Juma. mana? Saya Ini kutu sawit ngapain di sini? Dengar, kamu dengar. jangan panik, biarin aja. Enggak, dengarkan saya. Bantuan logika di sini. Dengarkan Dia saya. logika Aku cuma dengar. diam. Nih, Fokus, suruh fokus, fokus. diturunkan aja dulu ini kecoak sawit ini. Biar Enggak, dia enggak, aku jangan, diam dulu, jangan. nggak usah ganggu. Jangan diturunkan. Diam aja dia. Turunkan. Jangan turunkan. lari, Zuma jangan lari. Sekarang ya. sekarang Tolong sekarang tunjukkan pertanyaan saya. di Sekarang mana pertanyaan saya. Kamu bisa Ketika bernarasi. Anda- Tolong tunjukkan saya di mana kamu bisa bernarasi bahwa Paulus didatangi Yesus. Jadi yang datang kepada Kamu Yesus bisa Paulus bernarasi ini siapa? seperti itu? Iya, itu di ayat mana? Iya, Di itu di ayat dalam mana? di dalam kitabmu sendiri Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 11 nomor Galatia. 12. Oke, Galatia 1 nomor 1. Oh, minta dalil, aku tunjukkan dalilnya. Apa? Apa? Oke, Apa? mana? Oke. Kita tunjukkan. Apakah dia melintir Alkitab? Sebentar, Silakan. jangan kejang-kejang. Nah, silakan, Dari silakan. Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus Allah Bapa yang telah membangkitkan dari dia antara orang mati. Mana di sini tertulis mendatangi Paulus Nomor di mana? 11 dan nomor 12-nya coba kau baca. Nomor 11, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah Injil yang berasal dari manusia. Aku tidak menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya melalui pernyataan Yesus kepadaku. Mana di sini Wah. didatangi mana? Mana Oke. didatangi? Sekarang dia Mana komunikasi dengan didatangi? Yesus. Di Dia sini ada mengaku enggak? enggak? Kata-kata Mengaku didatangi. enggak dia menerima Yesus, menerima Injil dari Yesus? Mengaku enggak? Dia menerima Injil dari Iya, Yesus karena mengaku ini Zuma. enggak? Mengaku Dia enggak? berkata seperti itu. Mengaku Kamu enggak? jangan kejang-kejang. Kamu jangan lari dengan kata mendatangi itu tadi. Iya. Mengaku enggak? Karena dia Mengaku melaksanakan enggak? perintah ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Paulus dengar sebentar, biar saya ketika jelaskan. Paulus, Kamu bertanya, saya jelaskan. ketika Kamu bertanya, Paulus saya jelaskan. mengaku menerima Kamu bertanya, saya Injil, jelaskan. dengar, ketika Paulus Saya mengaku tidak menerima mau Injil, digiring opini yang pertanyaan menyesatkan saya, dari kamu. apakah Host, gantian ngomong bisa, tanda-tanda, host nih, apakah host. tanda-tanda kedatangannya ada? Nggak, tolong satu-satu, cuma satu-satu. Ini bukan di Dengar. Anda. Ini objektif di sini, Bang. kelabang sawit Trisula ngapain Saya di sini? seorang Trisula. muslim, Trisula. saya objektif di sini. Tolong Kelabang satu-satu. sawit ini Bang. ngapain di sini? Bang Juma diam dulu, Bang Juma diam Iya, dulu. saya objektif. Tolong satu-satu. Juma ya, Diam dulu, satu-satu diam, lah. diam. Bisa, Diam dulu, diam. bisa saya jelaskan? Ya, bisa saya jelaskan di Galatia 1 ayatnya yang ke-11, lihat nih. Di Galatia 1 ayatnya yang ke-11 dan 12, di sini Paulus menyatakan perintah Yesus. Lihat segala pengajaran yang dituliskan di Matius 28. Ya, kita buka di Matius 28. Nih, perintah Yesus apa? Nih, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa akhir zaman. Ya, paham di situ? Jadi tidak didatangi ya, jangan lari dari kata didatangi. Jadi di mana tertulis Paulus didatangi oleh Yesus? Oke, Mana? silakan kau bacakan 1 Korintus 15 nomor 8. tertulis Bang di Juma Paulus konsisten Bang Juma. Ada atau enggak itu? Mana tertulis Senang, Juma. di mana Diam. di mana tertulis Satu bahwa Korintus Paulus melihat Yesus? 1 Korintus 15 nomor 8. Ada atau enggak? Bentar Bang siapa tadi itu? Bentar. Konsisten Bang Juma. Ada atau enggak itu? Ada atau enggak? Saya jangan di-mute dong. Iya, ada atau enggak itu dulu? 1 Korintus 15 nomor 8. Silakan Ada Anda atau baca. enggak? Itu dulu. Ada atau enggak?
Ya, sebentar. Oke, kita lihat ya. Oke. Ya, ingat ya, menampakkan diri ya di sini ya. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti sebentar. Jangan jeder. Ini kamu akan malu sekali. Lihat. Kamu akan malu sekali. Lihat Biarkan ya. dulu Bang Juma, Lihat. Kamu akan malu sekali. lihat dulu, Jangan lihat dulu, jeder ya. Bahkan kamu literasi bahasa Indonesia saja tidak tahu cuma ya, menampakkan diri. Oke. Menampakkan diri itu apa maksudnya? Menampakkan diri maksudnya apa? Sebentar. Jangan, biarkan saya menjelaskan. Biar saya Menampakkan diri apa? menjelaskan. Menampakkan Saya buka data diri. dulu. Diam dulu Bang Juma, diam dulu. Ini kayak anak-anak saya mau dengarkan dulu sampai selesai ngapa sih? Kayak bocah kali pun. Pengemis, kau turun Oke. pengemis. Ngapain kau di sini? Sebentar. Sebentar ya. Menampakkan diri. Kalau lu mau apa? Sebentar. Sebentar. Bang Juma diam dulu. Sebentar Belum ya, dapat sebentar. Kapan saya menjelaskan kalau gini? Sebentar. Kapan? Iya biar Kapan? digampangkan Kapan? datanya dulu. Diam. Bisa gantian Zuma. Oke. Kapan saya menjelaskan? Ya silakan Bang Lah Gol. gimana? Kapan saya menjelaskan? Saya Kapan saya belum menjelaskan? menjelaskan. Saya Ya sudah kau belum jelaskan. menjelaskan. 1 Korintus 15 nomor 8. Orang tadi Bang Juma, Iya. Bang Juma tadi, bentar. Bang Juma Ini tadi, gimana sih? Ada Saya bisa nggak tadi menjelaskan yang nggak? mendatangi itu dulu yang jelaskan. Ada nggak mendatangi itu tadi? Biar Kapan saya menjelaskan? Gimana sih? Saya mau menjelaskan. Bang Suma, sebentar, semuanya diam dulu. Itu Bang sudah Suma, menampakkan diri itu. paling Jedar. bagusnya begini Bang Suma. Sebentar, Kalau Bang sebentar, Suma kamu jangan- membawakan data, Bang Suma yang tunjukin datanya. Iya, Baru iya, kita iya, menanggapi. Itu baru diskusinya teratur. Alah, Masa Bang Suma banyak hanya alasan. sebutkan data, terus suruh orang lain yang buka. Eh, masih bagus. Sebentar, saya ngajar sebentar. kalian. Ini saya buka Saya kan data. ngajar. Baca Saya kan kalian. ngajar. Saya kan mengajar. Bang Juma, Saya ngajarin dengar. kalian. Dengar dulu Bang Juma. Itu tadi kan belum selesai bahwa di mana dikatakan kata mendatangi kan nggak ada. Dan kita lanjut. Ini kan kita lanjut. Bang Gol mau menjelaskan. Bang Jo itu jangan mau dibodohin sama Nur Alim itu, dia di sini cari koin. Jangan mau ikuti Dia- narasi dia. Gimana Dia sih? gitu memang gitu dia caranya Bang Tri. Jangan ikuti Dia narasinya. emang gitu caranya dia. Dia kayak anak-anak itu Bang. Bang Jo Coba mau kalau ikuti di Komal narasinya. ini Salah Bang Jo. Gak boleh gitu. Bang Hos mantap loh Komalnya, saya akui di sini satu-satu. Bahkan aku pun nggak berani ngomong panjang lebar, serius. Oke, Kalau sebentar dulu, tempat dia sebentar, Bang. Salam. Dengar dulu Kalau tempat dia teman-temannya. Kita Sebentar, tadi kan sebentar dulu. mau meminta penjelasan dari dia, ada atau enggak sesuai dengan narasi dia, kan gitu. Ya, Tapi Bang dia Sujo, itu salam melayani semua. topik Bang Shalom, Jo. shalom, Jadi, shalom, Bang. Jangan ikuti narasi dia. Iya. Enggak Saya yang ngikutin Begini, narasi, begini. Anda memotong-motong. kita Pak. enggak ngikuti narasi dia, Bang Endo. Di sini kan sesuai dengan apa yang dia katakan, terbukti atau enggak apa yang dikatakannya, kan itu yang kita cari. Jadi dia Begini, maksud saya gini. Dia kan harus. Sebentar dulu. Rame dia potong karena apa? Dia nggak mau dengar penjelasan. Ya itu terserah dia. Sebentar, Jadi di sini si Juma ini dari sisi satu dia nggak percaya Injil yang kita imani, tetapi dia dari sisi satu lagi dia menyerang iman dari yang Injil yang kita imani ini. Jadi yang mana yang benar gitu loh? Sementara dia nggak percaya iman kita ini, Injil kita. Ya, oke. Hal ini tidak akan saya cuatkan di sini karena memang Zuma tidak mengerti apa itu menampakkan diri atau melihat, itu sesuatu yang berbeda. Menampakkan diri itu bisa melihat tapi bukan wujudnya. Ya, menampakkan diri berarti tidak berwujud tetapi dapat dilihat. Salah satunya dia Mau melihat dinaikin cahaya. lagi? Contohnya kita Mau ini dinaikin aja lagi Bang. apa enggak? Contohnya bentar ya. kita ini aja Bang. Bentar. Makanya coba, Bang Jo. aku tadi menunggu teman-teman sebagaimana yang dinarasikan oleh dia sesuai dengan Alkitab kita atau enggak, itu yang aku cari. Ya, makanya Bang, saya tadi izin Bang, pengen 1 menit, Bang, ya. jelasin. Oke, Izin, silakan Bang. Tuan Rodrika. Jadi Contohnya gini, Bang, yang, ya. bentar. Siapa yang Oke, turunkan coba, tadi nanti. dia?
turun sendiri kayaknya dia itu bang, turun sendiri. Ya, Kalau enggak tidak ya naik lagi. turunin Kalau ya. Mau di bawah. dinaikin lagi apa enggak? Mau dinaikin lagi apa enggak? Naikin lagi. Naikin Naikin aja, jangan, Bang. jangan dikit Oke, ya. tunggu. Biar kita Tunggu, diskusi tunggu, tunggu ya. aja. Di mute kalau Juma sampai naik lagi Juma. giliran satu orang ngomong, satu mute. Itu pelajaran. Iya, jadi Biar gini teratur. teman-temannya, kita biarkan saja dia baca tentang Bible kita, namun kita melihat benar apa enggak seperti itu gitu, sesuai atau enggak, itu aja yang kita selidiki. Iya, itu benar Jo. Tapi harus dengar dulu penjelasan Bang Rames. Kalau Bang Rames lagi jelaskan, jangan dia potong-potong. Betul, Iya. hati-hati penggiringan bang. Dia tuh suka nggiring-giring maksa-maksa. Betul atau enggak? Iya atau enggak Benar, gitu. benar, Jadi jangan mau benar. giring gitu. Makanya Ini di komal-komal sini- teman-teman. Makanya di sini kalau dia naik kembali, saat dia ngomong kita diam aja. Saat kita nanti ngomong dia diam, kita diamkan dia. Sesuai atau enggak apa yang dinarasikannya, itu aja yang kita minta. Yang menilai nanti yang di bawah saja. Kalau dia mau naik kembali silakan naikkan aja. Host, tapi saran saya lebih bagus siapa yang membawakan data, dia yang buka. Bang Logika turun dulu Bang ternyata- Logika. Bang Logika kena apa? Jangan. Ya enggak. Ternyata Jumanya sudah kena nggak ada- peringatan dia, ternyata kena Jumanya peringatan. udah nggak ada lagi di Mereka repot bawah. itu, anjing-anjing Juma tuh. Ini Bang Logika apa, kena ini- kena apa? Kena apa dia? Harus turun dia. Host coba Mereka lihat. Jadi Tuan Logika ini kan, Bawah dinaik Tuan untuk Logika ganti ini Bang ini Sumardi lawannya untuk Juma ini. sementara. Iya. Nanti Naik lagi kalau mau naik lagi masih di bawah naik naik lagi, aja. Kalau silakan. masih bisa naik aja Logika. Bang Logika. Nggak ada lagi orangnya. Berarti kena apa dia tuh? Kena Ya mereka tuh gitu Bang Jo, dengar ya. Mereka itu Juma itu udah nggak laku. Makanya dia cari rumah orang yang awam. Betul, setuju. Udah nggak laku Iya, dia, iya, betul. udah nggak laku. Betul. Oke. Betul. Sebentar. Oke, gini ya. Nanti biar bisa kalian bisa menjawab ya. Saya buka datanya. Tolong diam dulu semua. Jadi tolong nih, nanti kalau dia bilang menampakkan diri dari kata dasar tampak, dia melihatnya dari kata dasar tampak, dapat dilihat. masih Tetapi aslinya kita itu lihat. Logika yang dinaikkan itu aslinya itu. Oh iya Sebentar. Asli. Ya. Iya. Ini ketika dikatakan menampakkan ya, membuat menjadi dapat dilihat, memperlihatkan diri muncul, muka memperlihatkan. Nih bukan muka memperlihatkan diri, tapi strip. Di sini kata strip gini, ini bisa jadi seperti itu. Tetapi dalam di situ nih, dalam ini ya, kita buka dulu. Kita buka 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15. Menampakkan diri juga kepadaku. Yang dilihat apa? Di 2 Korintus. Dapat dilihat. Yang dilihat apa tapi? Lihat ya. Sebentar ya, mohon maaf. Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 9. Nih, yang dilihat benar, yang dilihat apa? Nih, yang dilihat bukan Yesus. Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 9, mohon maaf. Kisah Para Rasul 9 ya. Nih, Kisah Para Rasul 9. Nih. Dalam perjalanan ini tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Yang dilihat apa? Yesus atau cahaya? Yang dilihat apa? Cahaya. Yes, cahaya, tapi suaranya Yesus, bukan wujud dari Yesus yang dikatakan di Matius. Nih seperti kedatangan anak manusia. Dia datang seperti anak manusia. Ingat, jangan mau dialihkan. Mesias akan datang, yaitu kedatangan anak manusia. Tinggal ikut naik. Itu rumoten Pak De. Rumoten gimana? Rumoten kan bersahabat dengan lo gila. Gitu Pak De. Mau apa lagi? Main keroyokan. Iya, main keroyokan. Tunggu Bang Yuma, mudah-mudahan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalian narik saya mau nyimak aja di bawah. Kangen sama ketua. Siap. Bang Arif, apa kabar Bang? Abangku sehat? Alhamdulillah.
Kapan Bang Dio merapat ini? Tunggu-tunggu nggak pernah merapat. Insya Allah Bangku, insya Allah. Kalau ini agak senggang ini. Kalau Bang Handi sering bener. Sibuk zakatnya. Kalau Bang Handi sering bener Insya Allah. di tempat saya. Iya, mah kantornya Pak Arif itu kantor saya. udah tahu jalan tikusnya naik, nggak perlu laporan sama piket. Jadi tadi itu dikeroyok berapa orang Bang Juma tuh? 7 orang. 7. Saya nyimak di bawah itu tadi. Keren sih. Enggak. Memang. Aturan, Bang Zuma nih bos. Senggol dong. Gini, aturan gini. Aturan teman-teman tuh yang nyimak di sana ya, nggak usah ngasih koin, nggak perlu ngasih koin Bang Juma. Bukan hostnya kan minta yang nonton banyak, hampir berapa tadi? Hampir 3.000-an lah. Ya itu sengaja dia itu cari popularitas, numpang tenar. Sekarang 6K sekarang 6K tadi. Tadinya gini. Pertama itu Bang Juma berdua doang sama hostnya. Hostnya baik sih, berdua. Hostnya nangis. Hostnya nangis nggak bisa lawan imbangi Bang Juma. Supaya mereka tidak kelihatan nggak bisa mengimbangi Bang Juma, dia naikkan semua satu persatu. Kredit jadinya gitu. Hostnya itu nggak bisa ngapa-ngapain kan, nggak bisa diskusi dia. Dia Saya bisa baru buka bangun. komal, ada narasumbernya dia biasanya. Ya belepotan lah. Bang Zuma pula dinaikkannya kan. Kalau kita di sini ya, kalau sudah ada satu muslim yang bicara gitu ya, kita semua yang lain diam. Teratur gitu loh kalau orang muslim itu. Bang Juma udah bicara di sini, kita yang lain diam menyimak begitu. Gitu loh. Nah, ntar ada Bang Juma nih. Bang Juma gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata Bang Juma. Satu kata Bang Juma. Habis Satu kata untuk Bang Juma. Bang Juma malam ini keren. Alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Itu tadi si anak anjing Akhi Juma yang minta dinaikin. Yang mana? Si Itu anak anjing. Logila. Enggak ada. Justru saya suruh dia turun. Ngapain kelabang ada di situ? Udah komalnya hancur, naik pula bikin hancur ya. Tapi biasalah dia cari makan, cari nafkah kan ya. Biarkan aja dia teman-teman. Yang pasti kita sudah permalukan beliau ketika dikatakan bahwa Yesus tidak datang kepada Paulus. Faktanya di dalam 1 Korintus 15:8 Paulus sendiri yang mengaku bahwa Yesus menampakkan diri kepada Yesus menampakkan diri kepada dirinya. Gitu aja sih. Yang ada juga topi yang menarik, dia nggak bisa menjawab Bang Juma. Iya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kata dia, iblis tidak dijadikan, itu juga. Mau menangis tapi lupa nadanya dia itu. Kasihan. Mau menangis lupa caranya. Ya, Lupa caranya menangis. Lupa caranya menangis. Kalau saya ada di situ, gue injek lehernya gini cara menangis nih gitu loh. Sudah gila masuk gua. Iya biasalah cari. Saya tuh maunya lawan dia diskusi kalau dia benar-benar sudah menyatakan dirinya sebagai kafir. Kan sekarang baru proses kan ya? Enggak, udah kafir dia kok. Udah ya? Oh. Udah resmi dia jadi kafir. Orang udah nyanyi Yesus kok. Enggak, Iya. dia. Kafir lah udah kalau begitu. Belum. Kafir udah, gue yang ngomong kenapa? Tapi Gurunda dikeroyok dimanapun dikeroyok, sama berapa orang dikeroyok, kok nggak bonyok ya Gurunda ya? Enggak itu. Luka di tangannya. Coba angkat tangannya Bang, ada lukanya. Coba lengannya Bang Juma, ada luka enggak? Malah tambah ganteng. Enggak itu jari-jari yang di depan, jari-jari. Tuh luka kan tuh. Luka habis benjol-benjolin muka orang. Ah itu. Benarin dulu. Sabar ya teman-teman. Aku ada pantun Kanda buat Noten. Beli ikan di dalam pasar. Cakep. Jangan main-main sama anak Makassar. Ay, keren sekali. Pas saya pantun kalau begitu pantun kita. Oh, pantun panjang pendek dan singkat. Ada juga pantun saya nih. Saya juga punya pantun untuk Ustadz Dio. Saya juga punya pantun untuk Ustadz Dio. Ada ayam makan gendodong, diam dong.
Ayam makan keranda. Ada juga pantun saya. Terekam, Jung. Ayam jantan dari timur, itulah Bang Juma. Nah itu. Ada bakat Bagus. semuanya Yang main yang pantun. yang di YouTube suara saya gimana? Udah bagus. Itu julukan itu udah aku kasih lama sama Bang Juma sejak di zaman WA itu Bang Andi. Ayam jantan dari timur itu. Ayam jantan dari timur, ya, Masya Iya, Allah. udah sejak di zaman WA dulu itu. Alhamdulillah. Di sini nggak ada pasien, nggak ada. Sambil Belum, menunggu aja Bang Pak. Juma. Baru buka. Oh, baru Berapa buka, menit? baru buka. Ketiduran tadi Gurunda. Baru pembukaan 1. Tinggal berojol nanti. Kalau udah pembukaan 3 ya itu berojol udah itu. Mau ngantri di sini mah. Alhamdulillah. Sambil ngomong ini Bang Dio jam berapa besok Bang Dio? Jadi nggak? Iya, Oke, udah bagus. YouTube udah aman berarti. Insyaallah. Alhamdulillah. Habis Udah calling aja dah. Orangnya minta yang dekat yang ada fotokopian katanya, yang ada bisa ngeprint. Area Pramuka lah di Kayaknya situ. mau sekalian ambil data kayaknya. Area Pramuka lah. Oh, boleh. Area Di Pramuka Pramuka aja. Di hotel. Nanti saya WA. Ada tempat enak di situ. Teman saya yang punya hotel. Bisa. Iya, bisa ngeprint kan? Bisa. Oke, siapkan dah, siap. Nanti di WA aja. Oke. Mudah-mudahan ini Allah mudahkan insyaallah. Amin ya Allah. Saudara-saudara yang ada di YouTube, sabar Bang. Tadi ada sekitar berapa lama suara saya nggak ada? Oh nggak kerekam waktu debat? Nggak tahu ini. Waduh. Tadi nggak terekam ya teman-teman? Atau hanya suara putus-putus doang? Yang di YouTube? Gambar putus, suara tetap ada. Cuman gambar yang terputus, suara tetap ada. Macet-macet Bang katanya. Tapi bisa diterima kan? Bisa. Yang penting bisa diterima dengan akal sehat udah. Iya, betul. Yang lucu itu hostnya. Bosnya kasih yang mau nangis. Berasa kayak ngomong sama alien tadi. Gitu mukanya Ya, Aki Juma kan pakai Starlink, masa putus-putus? Nggak tahu ini HP-nya kali, Ahi. Oh. Karena sering kayak gitu. Nanti dikeluarkan dulu, baru bagus kembali. Itulah hostnya tadi itu mau menangis beneran. Iya. Penghandi Nangis. serius itu. Nangis minta tadi ini kan bantuan. terakhir saya masuk situ, narasi kayak mana tadi itu naikkan lagi itu Bang Zumanya katanya. Jangan diturunkan lagi katanya. Bang Juma dikit di framing. Bang Juma bersalah dikit di gitu. framing kabur. Kurang asem. 2 kali saya diturunkan. Ketiga saya sudah tidak bisa naik lagi. Dari tadi lo saya minta naik, nggak dinaikkan lo, kurang ajar. Pilih-pilih orang dinaikkan. Kalau saya gua serampang semua kalau saya naik. Gua gedein suara aku habis semua. Yang pasti malu dia. Sampai dia harus masuk ke KBBI menjelaskan tentang kata nampak. Malu. Kita sudah permalukan dia, teman-teman. Saya ada pantun nih satu nih. Iya, silakan Bang Arif. Nah ini pasti cakep nih kalau ini. Saya percaya ini kalau pasti cakep ini. Bang Juma bukan viral karena sensasi. Cakep. Karena isi. Di tengah zaman penuh distraksi, dia jadi penjaga pondasi. Keren. Mantap sekali. Sejak kapan kayak gitu pantun? Itu Tahu, pujian Bang itu Arif. bukan pantun. Pujian itu. Bang Arif tahu, Bang Juma lagi bangun rumah untuk subsidi, pondasinya kuat. Itu maksudnya. Itu mah deklamasi itu tadi tuh, deklamasi itu. Ada lagi satu nih. Ayo, Ya. Ya, apa tuh? Ya, malam datang bintang bercahaya. Cakep. Lagi tenang tanpa suara. Semoga lahir banyak Bang Zuma
yang jaga iman tanpa lelah dan putus asa. Amin. Ya, Gurunda, kan ini penonton ada 6K nih di TikTok, mungkin mau mengedukasi tentang perdebatan barusan, Gurunda. Sabar ya, sabar. Ya, sabar teman-teman ya, lagi ngebenerin perangkat Gurundanya. Ke Burundi naik sepeda. Nggak cakep. Dia nggak masuk akal lah. Makanya nggak cakep. Ini parah. Itu masa kayak gitu nggak bisa terusin. Ke Burundi naik sepeda. Bang Andi ada-ada saja. Kan gitu Bang Andi. Iya, ke Burundi naik sepeda. Yang ngomong ada-ada aja gitu ya. Bang Andi ada-ada aja. Iya, betul. Ayo Tan, naik Tan. Bang Handi tadi screenshot fotonya host dimasukin ke Canva. Saya bingung kok ada orang yang mukanya kayak gini ya. Ini parah nih. Udah tuh gue screenshot mukanya hostnya itu gue jadiin thumbnail itu mukanya lu lihat thumbnail gue mukanya hostnya. Iya. Kalau siapa ngambil ya? Siapa ngambil ya? Kalau saya dapatnya malah pas kayak gini Bang Andi. Bentar. Kok aku kebesaran sih? Kebesaran. Allah Akbar. Allah Akbar. Lupa Ya screenshot Allah ya barusan. Karim. Kasian kali nih, kasian. Bukan kasihan itu kasiman. Kama saya tanya kongkong. Udah nangis tuh kan dah. Ngaruh iya. Lewat tongki nangis anaknya orang. Pusing dia, nangis pusing tadi dia. Hostnya yang paling gue kasihan, nangis dia minta bantuan. Nangis dia pas mukanya gue nangis, mukanya gue syuting gitu loh. Mana ya tadi, ya Allah, bener-bener hostnya. Dia itu sering itu dia kirim ini undangan ke aku, malas gue masuk itu. Gue juga pengen on cam, gue kasih lihat lah. Mana ya? Gak bisa dia diskusi, dia ada narasumbernya itu biasa. Sepertinya orang Medan ya, Bang Dio ya? Iya, tadi dia katakan di Medan. Iya. Tadi katanya Medan. Ini. Orang Medan. Gedein Kang. Apa ini? Tuh mukanya dia. Bukan dia itu. Dia. Hah? Yang di tengah. Cakep kali. Itu dia. Udah. Aduh jauh juga nih HP berat diangkat. Udah. Jadi sejatinya teman-teman itulah yang terjadi ya. Saudara-saudara kita yang ada di seberang ini memang sangat tidak ingin Bibelnya itu kita bahas. Kenapa? Karena ya kartu asnya mereka itu di situ. Kelemahannya mereka itu di situ. Jadi Bibelnya sendiri yang akan memuntahkan kelemahan ajaran agama mereka. Karena memang apa yang kita temukan di Bibel itu akan menghantam kemudian pertahanan keyakinan mereka yang hanya berdasarkan akal-akalan dan doktrin dan dogma semata gitu ya. Seperti ketika tadi berbicara dosa waris, dalilnya nggak ada. Kemudian apakah Tuhan menciptakan iblis? Kita sudah tunjukkan dalilnya di dalam Yohanes 1 nomor 3, Yesaya 45 nomor 7 dan seterusnya. Lalu membahas yang terakhir ini terkait dengan yang ditemui Paulus ini, apakah Yesus atau bukan Yesus. Dan endingnya ketika dia minta mana dalilnya bahwa Paulus mengaku kalau dia bertemu dengan Yesus, dan akhirnya apa yang terjadi teman-teman?
Di dalam kitabnya sendiri 1 Korintus 15:8, Paulus mengaku bahwa Yesus itu menampakkan diri kepada Paulus. Artinya ya tidak ada tempat mereka lari selain daripada mereka harus mematahkan langkah Bang Suma. Satu-satunya cara untuk menghentikan ini ya mereka harus menghentikan langkah Bang Suma. Karena apa yang mereka lawan sebenarnya bukan Bang Suma, yang mereka lawan itu adalah kitabnya sendiri. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus tersebut, itu justru akan semakin nyata bahwasanya memang Paulus ini bertemu dengan Kristus yang dinubuatkan oleh Yesus anak Maria. Kata optomai dalam bahasa Yunani itu artinya menampakkan diri. Bahkan di dalam terjemahan yang lebih tua, Paulus mengatakan, aku melihat dia, Yesus memperlihatkan dirinya kepadaku. Itu jelas sekali itu dikatakan di kitabnya orang Kristen, di Alkitab Sabda. Yesus memperlihatkan dirinya, optomai dalam bahasa Yunani. Jadi kita orang Islam yang belajar tentang Bible mereka dan sedikit belajar tentang bahasa original teks kitab mereka itu tidak akan pernah bisa kabur. Maka satu-satunya jalan yang mereka harus lakukan untuk menghentikan itu semua ya, pikirkan aja sendiri. Kalau dari segi dialog itu nggak mungkin. Dia datang ke tempat kita nggak mungkin. Kita yang datang ke tempatnya pun juga nggak mungkin. Jadi satu-satunya jalan adalah menghentikan langkah apologet Islam. Caranya bagaimana? Ya mereka lah yang punya pekerjaan itu teman-teman. Karena hal ini pasti sangat-sangat mengguncang pihak mereka. Karena ternyata Bible mereka itu tidak seirama dengan iman yang mereka lakoni sudah berpuluh tahun. Dari sejak mereka lahir sampai sekarang usia 80, 70, 60, 50. Bertekun mereka di dalam melakukan kekristenan. Ternyata mereka hanya berdasarkan doktrin dan dogma dan bertentangan dengan Bible. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka dalami selama ini sebagai seorang Kristiani itu berdasar terhadap proses berpikir para tokoh-tokoh mereka. Tapi ternyata proses berpikir itu tidak berdasarkan kepada dalil yang tertulis di dalam Bible. Justru ketika Bible ini dimuntahkan isinya, maka yang ada hanya kekecewaan. Itu yang ingin saya katakan ya, mengingat diskusi yang tadi itu 1 lawan 7. Tapi ternyata tidak ada perlawanan. Mereka hanya ngeyel, mereka hanya marah, dan mereka hanya menyerang hal-hal yang sifatnya pribadi. Ini pelajaran buat kita semua, anak-anak saya yang ada di bawah, anak-anak saya yang ada di rumah. Kuatkan akidah kalian. Karena kebenaran itu hanya ada di Islam. Oke? Hanya agama Islam yang diimani berdasarkan dari proses berpikir. Kalau di agama sebelah, Anda lihat sendiri tadi, hampir 2 jam. Bagaimana saya seorang diri di sana menjelaskan tentang isi Bible itu sendiri. Dan sebenarnya saya memancing mereka itu untuk hostnya tadi untuk membahas tentang Al-Quran, tentang Islam juga. Bahwa ketika manusia, siapakah dia siapa yang mengampuni dosa? Maka saya katakan, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya itu adalah yang mengampuni dosa. Tetapi kalau memaafkan, itu Yesus pun melakukan. Ya sama seperti ajaran yang ada dalam kitab mereka, Yohanes 8 itu juga, Yohanes 10. Bahwa siapa yang kemudian mengampuni dosa saudara-saudaranya, Yohanes 20:23, maka dia pun bisa, siapa yang mengampuni dosa, maka dosa orang tersebut itu akan diampuni. Itu jelas itu dalam kitab mereka sendiri. Dengan kata lain, generasi Islam harus bangkit, harus kuat, ya, supaya mereka tidak mudah kemudian dimurtadkan dengan pola-pola yang tidak benar dari agama seberang. Saya kira begitu teman-teman. Bang Handi dan guru-guru saya yang lain, silakan. Ada satu yang kata tadi, menampakkan
Menampakkan itu akar katanya tampak atau nampak. Artinya adalah terlihat. Iya. Bang Itu. Andi, noise, Bang Andi, noise. Hah? Itu intinya terlihat. Ya, lanjut. Ya, Bang Christian, Muslim apa Kristen? Christian. Saya bikin kopi dulu ya. Siap, campur masakku ya. Sambil monitor di sini. Silakan, silakan. Ya, Christian. Bang Christian. Bang Christian nggak ada suaranya itu. Bang Christian. Woi. Bang Chris. Wah, nggak ada suara. Bang Andi masih noise nggak? Kenceng banget tadi noise-nya. Ya, utamakan yang Kristen dulu yang naik. Lapar ya, gue lagi goreng ikan, lapar gue. Oh, pantas noise. Yang Kristen dulu teman-teman yang minta naik ya. Ini kayaknya kepijit nih lagi tab-tab layar. Christian, monitor, Christian, di bawah aja ya bang, kalau nggak ada suara. Bedi, selamat malam Bedi. Bedi, 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 selamat malam Bedi. Bang Bedi. Tidur kayaknya. Ayo teman-teman Kristen, silakan naik. Yang Muslim jangan dulu, ada permintaan naik, nge-lag ini HP-nya, stag. Kalau banyak permintaan naik, banyak banget ini. Coba moderator tolong dibatalin. Ya, Matiu. Ya, Matiu. hadir. Yo, selamat Ya. malam bang. Malam. Malam. Dari Kristen bang? Katolik. Oh, dari Katolik, baik. Kalau mau diskusi silahkan bang. Mau diskusi pakai tema atau bertanya aja atau tanya jawab? Aku belakang aja nanti bang. Belakang, di belakang. Ya. Atau pendetanya suruh ke sini bang biar di depan. Ustaz Alif naik Ustaz. Ustaz Sugi noise Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Noise ya. Ya Bang Matthew, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang Islam, silahkan. Atau tentang ajaran Anda sendiri yang belum Anda pahami. Baik bang, terima kasih waktunya. Saya mau bertanya tentang ini sih bang, tentang Islam sih. Mau nanya aja bang. Ya, silakan bertanya aja, jangan takut kalau bertanya. Selama bertanya dan jangan menyimpulkan, Anda mendengarkan jawaban, aman bang. Oh siap siap siap. Ini diskusi santai kan? Iya santai. Mau sambil lari juga kita nggak masalah bang. Ini udah tengah malam bang, jadi nggak mungkin lari. Iya. Oke, Lanjut. langsung aja. Gini bang, saya mau nanya, apakah di agama Islam itu apakah diperbolehkan berdusta bang? Berbohong dalam 3 hal ya bang ya, itu ya. Iya ya betul. Udah tahu ya. Oke, Gurunda udah monitor Gurunda? Atau Ustadz Alif? Tapadol Ustadz. Pertanyaan klasik ini. Pertanyaannya tadi tuntaskan dulu. Apa tadi pertanyaannya? Apakah di dalam Islam boleh berbohong? Kan gitu. Ya seperti begitu. Ya. Nah, di dalam Islam berbohong itu dilarang. Kecuali dalam 3 hal gitu. Jadi hukum berbohong itu tidak boleh. Kecuali dalam 3 hal ada yang diperbolehkan.
Dipahami? Bisa dijelaskan secara rinci, Bang? Apa itu yang perlu dijelaskannya? Misal Yang tiga hal kasih itu. contoh aja, Tat. Misalnya contoh, seperti begitu sih. Oh gitu. Contoh ketika orang itu mendamaikan orang yang sedang berseteru. Saudaranya berseteru. Misal gini, Bang Mateo ini lagi berantem tuh. Ya mau berantem sama temennya, rebutan patung Yesus kan gitu ya. Kayak gitu. Nah kalian itu bawa golok dan lain sebagainya. Maka saya datang demi mendamaikan, menyelamatkan kalian. Saya bohong. Itu ada polisi di belakang. Awas ada polisi di belakang gitu. Iya, lanjut. Nah kayak gitu. Terus kalian pada lari itu. Nah, selamatlah gitu. Menghentikan perdamaian seperti itu boleh. Padahal polisinya nggak ada di belakang gitu. Cuman kalian rebutan patung Yesus tadi sampai bawa golok kayak gitu. Seperti itu, Bang. Kasih contohnya. Ya saya tambahin sedikit. Contoh lagi gini, Bang. Misalnya gini, Bang ya. Anda punya adik perempuan, mau diperkosa preman nih. Dicari ke rumahmu. Mana adikmu? Enggak tahu. Padahal Anda tahu. Tapi untuk menyelamatkan adik Anda supaya nggak diperkosa, Anda bohong. Nah, seperti itu boleh, Bang. Kalau di Kristen dilarang ya, Bang? Nggak boleh berbohong dalam hal seperti itu ya, Bang? Halo, Bang Matthew? Bang Matthew? Ya, halo. Nah, misalnya kalau di Kristen apa dilarang berbohong seperti itu, Bang? Misalnya kamu punya adik mau diperkosa. Terus preman nanya sama kamu tuh, mana adekmu? Boleh bohong nggak kalau ditanya itu? Sebenarnya sih kalau hal-hal seperti begitu sih, Bang, lebih ke mana jatuhnya ya? Ya secara namanya kan saudara ya, pasti kita melindungi saudara kita. Nah, boleh dalam Islam boleh, Bang. Seperti itu, Bang. Anda milih berbohong atau milih adiknya diperkosa? Gini sih, Bang, secara logika kita ya, Bang ya, orang awam. Di mana-mana pasti dia melindungi saudaranya. Walaupun dengan cara berbohong kan? Apapun itu caranya pasti dia melindungi saudaranya. Oke, itu berarti aja sih. Anda waras. Tapi yang bentar ya, Bang ya. Oh, kok di-mute? Nggak mungkin gini Pak De. Kalau di dia itu tetap berdosa. Tapi tetap dilakukan. Kalau di Islam kan tadi berbohong berdosa, tapi di konteks tertentu tidak berdosa, diperbolehkan karena tujuannya untuk keselamatan. Iya. Gitu. Kalau dia tetap berbohong, tetap sama kayak kita membohongi kan, karena orang itu niatnya jahat. Tapi kalau di Islam, alhamdulillah lepas dari hukum dosa. Kalau di sebelah tetap berdosa. Padahal dosa kan maut kan, masuk neraka kan. Nah, Dosa itu. kecil apapun di dalam Kristen gitu. Nanti di neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Karena melindungi adekku mau diperkosa gitu. Ada-ada aja. Tuhan itu maha adil, Bang. Tuhan itu maha bijaksana. Jadi Tuhan itu tidak otoriter. Pasti semua yang instruksikan Tuhan itu pasti bermanfaat untuk kita. Tidak akan memberatkan kita, tidak akan merugikan kita. Intinya itu. Ya, itu jawabannya Bang Matthew. Tommy, Muslim apa Kristen Tommy? Selamat malam. Tommy. Bang Tommy, Muslim apa Kristen? Wah, lupa bawa mic dia naik. Silakan dilanjut lagi pertanyaan selanjutnya Bang Matthew. Bang Matthew. Bang Matthew. Masih ke-mute itu. Iya.
Ya, ini ada Mimon. Selamat malam Mimon. Iya. Mimon. Halo, selamat malam. Dari Kristen Bang. Islam. Oh, kita buat yang Kristen dulu ya Bang ya, biar ada diskusi ya. Oke. Bang Matiu dibuka mute-nya bro. Lagi ribut kayaknya di sana, lagi rame dia. Yang satu lupa bawa mic, yang satu lupa buka mute. Aduh. Kenapa jadi udahan nanyanya? Ya tadi itu contoh ya, tadi itu contoh. Sebenarnya kalau kita buat contoh nanti banyak contohnya, tapi cukup itu dulu lah, kan gitu ya. Seperti itu Bang. Bang Matiu. Buka mute-nya Matilu. Bang Matilu. Hiroshima itu. Hiroshima, Nagasaki. Belum duduk kalau di saya. Oh, udah dari tadi. Oh, sinyalnya merah. Udah biasa kalau OTN sinyalnya merah. Bang Matilu. Oh, Bang Matilu. Dibuka mute-nya, Bang. Langsung terguncang dengan jawabannya, Baru satu pertanyaan langsung, wah. Nah, enak kalau di room muslim ya. Bertanya bebas kalau di room muslim. Coba sekalinya pada naik ke room OTN, dikeroyok sama satu kampung, guys. Ya, namanya anjing itu gonggong satu, gonggong semua. Iya. Tes aja kalau nggak percaya, ada anjing gonggong satu aja. Semuanya ikut gonggong. Kayak gitu. Makanya Nih, Yesus menyebuti mereka itu Kunarion. Iya, Bani Hunarion. Abang ganteng. Halo Bang. Nah, Muslim apa Kristen Bang? Kristen Bang. Namanya Abang Ganteng, aslinya ganteng berarti ya. Terus Pasti dong. Tuh lagi turun, ya. Silakan kalau mau bertanya. Iya Bang, saya mau tanya ini Bang. Nabi Muhammad SAW kan mengatakan bahwa ikutlah aku sholat, ya kan? Tapi sholat 5 waktu dengan cara-cara sholat itu, apakah benar seperti yang diajarkan Muhammad itu? Benar. Itu aja Bang. Ya udah benar. Benar. Coba dalilnya Bang, tunjukkan dalilnya mana? Nah itu tadi, udah kamu bawa, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Ya contohnya dikatakan saya buatlah pesawat. Lalu cara-caranya buat pesawat gimana? Saya kan nggak ngerti. Ya udah. Sholat itu kan dicontohkan Bang. Dicontohkan oleh Nabi. Dicontohkan. Diikuti oleh sahabat. Sahabat ditularkan lagi kepada anaknya, anaknya ke anaknya, anaknya terus sampai sekarang. Sholat itu nggak pernah putus, Bang. Nggak pernah hilang, orang nggak melaksanakan sholat itu nggak ada. Jadi ya seperti itu. 5 waktu dan cara sholat itu gimana? Nggak ada tertulis. Ya udah seperti itu. Gimana sih? Kok beda? Biasanya beda-beda tuh Bang. Beda apa? Apanya yang beda, Bang? Contoh apa yang beda? Di dalam Quran hadis juga nggak ditunjukin bahwa harus 5 waktu dan caranya angkat kaki, nggak pakai celana. Makanya belajar fikih Bang, itu, biar ngerti. Itu ada namanya kita fikih karangan siapa itu? Kok karangan orang Rasulullah yang mencontohkan kok? Emang di Kristen ibadah jingkrak-jingkrak emang pernah dicontohkan Yesus? Ibadah hari Minggu pernah dicontohkan Yesus? Pernah? Yesus pernah ibadah hari Minggu? Enggak, saya tanya. Di gereja. Tunggu dulu, ini gampang jawabnya, Bang. Tamparan balik. Ya, tadi saya sudah menunjukkan ada namanya kita fikih. Bagaimana cara mengangkat tangan. Yang buat siapa kita fikih Bang? Yang ngarang siapa itu?
para ulama, tapi itu berdasarkan hadis-hadis, Bang. Aduh. Kalau mau kuterangkan banyak itu, nggak cukup waktunya, Ngarang. Bang. Kok ulama yang ngarang caranya sholat? Bukan ulama yang ngarang, ulama yang nulis itu berdasarkan hadis-hadis. Ya kan artinya kan Gitu ngarang. Bang. loh. Nah Artinya kan sekarang ngarang. pertanyaan balik, Bang. Kamu ibadah hari Minggu itu yang kamu contoh siapa? Jawab dulu. Enggak, jawab dulu tuh. Jawab Udah dulu. saya jawab, Itu udah mah saya jawab. Kamu mau terima atau enggak udah saya jawab. Sekarang pertanyaan saya yang kamu contoh siapa ibadah Minggu, Bang? sholat 5 waktu dan cara sholat itu nggak ada Ini dalam nggak Quran, mau Bang. diskusi. Kata siapa? Emang kamu udah baca Quran? Enggak. Orang udah dikasih tahu di kitab fikih ada. Ngeyel juga. Tanya satu pertanyaan aja kalau bisa. Pertanyaan saya terjawab dengan tepat, ada dalilnya. Saya ngesot live di YouTube 100 kilo. Ayo tunjukkan ibadah hari Minggu dicontohkan Yesus. Udah dikasih tahu kok, ngeyel pula. Saya ngesot 100 kilo kalau ada orang Kristen bisa menunjukkan Yesus ibadah hari Minggu. Ayo sini. Ya, ini ada pria sejati. Selamat malam pria sejati. Sama Miracle. Dibuka mute-nya. Iya Bang, selamat pagi semuanya, selamat pagi. Ya, Kristen ya Bang? Iya betul Bang, Kristen Bang. Oh, baik. Ini Miracle Muslim apa Kristen? Miracle. Miracle. Dibuka mute-nya. Kristen. Kristen, baik. Ada 2 Kristen di sini ya. Silakan mau berdialog, berdiskusi atau ditanya aja. Iya, boleh nanya Bang ya? Boleh. Gurunda udah monitor Gurunda? Izin. Ustaz Alif? Ya, izin nanya Bang ya. Monitor. Ya, satu pertanyaan 20.000 Bang. Siap Bang. Cuman lagi kosong ini Bang. Oh ya udah, gratis kalau gitu. BPJS. Silakan Bang. Iya Bang, saya sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh teman-teman ya. Soalnya saya sering ikut-ikut dalam kumal-kumal teman-teman Muslim ya. Tetapi ada satu pertanyaan nih Bang yang memang masih belum bisa memuaskan dari jawaban teman-teman yang sebelum-sebelumnya ya. Mungkin di sini saya mendapatkan pelajaran atau ilmu yang berbeda ya. Di dalam surat An-Nisa Bang, di dalam surat An-Nisa 56 kurang lebih, tolong saya kebetulan tidak ada ininya Bang, tetapi pemahaman saya kurang lebih seperti begini, tolong dibenarin nanti ya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu akan masuk ke dalam neraka, lalu kemudian kulitnya tidak terbakar, selalu berganti terus baru, dan yang kemudian bisa melakukan komunikasi dengan saudara-saudara yang lain. Apakah itu betul Bang? Baik, silakan Ustadz Alif. Sebelum ke Ustadz Alif, Teman-teman saya izin tadi dulu. waktu saya tinggal sejenak, itu ganti channel, kenapa berubah sendiri? Terus kemudian suaranya apa gitu, mengganggu nggak? Tolong informasi ya, suara apa itu tadi tuh? Oke, tolong diinfo ya. Surah An-Nisa ayat 56. Ayat 56 ya. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Al-ayah, saya langsung ke terjemah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tadi ada terjemahan yang ngobrol apa gitu tadi Bang? Nggak ada itu? Dengan ayat ini? Yang dipertanyakan apa tadi? Kelak kami akan memasukkan mereka di dalam neraka Bang. Kelak kami ini siapa Bang? Oh, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Sang Pencipta mesti satu ya Bang? Betul, Esa. Tetapi di ayatnya kita menemukan kelak kami akan memasukkan mereka ke dalam api neraka, begitu Bang? Betul. Kami, kata kami Esa atau
Lebih Esa. dari satu, Bang. Satu, Esa. Tiada yang lain selain dia. Oh, maksud saya pengertiannya kelak kami akan memasukkan mereka ke dalam api neraka, begitu tadi Betul. intinya, Bang. Betul. Nah, mesti kalau tunggal kan Bang Esa, kelak saya akan, atau bagaimana menurut Abang? Enggak, di situ Allah berfirman menggunakan kata kami. Saya perjelas dulu ya. Perjelas dulu ketika Allah Sang Maha Agung di situ menunjukkan keagungannya, dijelaskan bahwa Allah menggunakan kata kami, di mana nanti juga ada malaikat-malaikat yang ditugaskan memukul orang-orang kafir yang menyekutukan Allah, orang-orang musyrikan gitu ya, yang menuhankan utusan Tuhan, menuhankan para nabi, nabi utusan Tuhan dituhankan, dia itu kategorinya musyrik. Contoh di dalam surah Al-Maidah ayat 72, di situ dikatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah orang yang berkata Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Dijelaskan sampai akhir ayat bahwa buat mereka itu tempat kembalinya di neraka. Nanti akan digiring oleh malaikat bahwa mereka itu akan disiksa di dalam neraka, kan gitu. Nah, ketika Allah berfirman menggunakan kata kami sebagai keagungan dari Allah, di situ ada nanti yang ditugaskan petugasnya, contohnya malaikat. Tetap Allah yang Maha Esa. Nah, itu pelajaran di dalam Al-Quran ya. Berikutnya saya kasih pelajaran Abang bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ternyata di dalam pelajaran bahasa Indonesia mungkin Abang tidak pernah diajari di sana waktu sekolah. Di sini ada kata kami itu ada dua makna ya. Satu, yang berbicara bersama dengan orang lain. Kedua, yang berbicara digunakan oleh orang besar, misalnya raja. Nah, di dunia bahasa Indonesia sendiri pun kata kami boleh digunakan oleh seorang raja, padahal rajanya itu sendiri gitu loh, atau orang besar, untuk menunjukkan keagungannya. Jadi kayak gitu Bang ya. Kalau Abang sampai ini nggak paham, KBBI juga nggak paham, saya nggak tahu mesti pakai bahasa apa lagi menjelaskan Abang biar Abang paham. Karena kemarin waktu saya ajarkan ini pelajaran di anak-anak TK, anak PAUD yang belajar Iqra, mereka paham gitu Bang. Ya, sebenarnya kita semua itu sering menggunakan kata kami, Ustadz Alif. Contohnya ketika kita dulu itu mengirim surat kepada guru ya. Betul. Surat izin. Itu tertulis di situ apa? Hormat saya atau hormat kami? Hormat kami. Hormat kami. Padahal sendiri nih, saya sendiri yang nulis kok. Kenapa pakai kata kami? Bentuk kesopanan. Di Siak sini Bang, di Riau di Siak. Orang-orang Melayu Siak itu menyebut aku, kata aku diganti kata kami Bang. Itu di Siak. Di Manado, orang menyebut dirinya, kata ganti aku menjadi kita. Jadi untuk memahami suatu bahasa, itu jangan dipahami dengan bahasa lain, kembalikan ke bahasa aslinya. Apa sih kaidahnya di sana? Seperti contoh ini, saya kasih contoh ya. Elohim, itu artinya kan jamak tuh. Karena tunggalnya itu Eloah. Tapi kenapa di situ jadi tunggal dia? Musa disebut Elohim. Keluaran 7 ayat 1. Lihat aku menjadikan engkau sebagai Elohim bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Nah kalau itu dipahami secara bahasa Indonesia, lihat aku menjadikan Musa sebagai Tuhan-Tuhan. Atau di dalam kitab Kejadian 1, bara Elohim. Beresit bara Elohim. Ya. Pada mulanya Allah Tuhan menciptakan. Kenapa di situ enggak diartikan pada mulanya Tuhan menciptakan? Padahal Elohim jamak. Ya kan? Tunggalnya apa? Eloah. Nah, seperti itu Bang. Jadi antara bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Arab itu mempunyai satu kaidah yang sama. Begitu Bang. Oke Bang, makasih. Udah jelas apa yang dijelaskan oleh Bang Alif sama Bang Sugi, bahwa tentang kami bisa merujuk kepada yang Esa itu ya. Tetapi tadi hanya saya membaca kaminya, tetapi sudah dijelaskan. Oke. Kemudian masih di ayat yang sama Bang. Itu ayatnya adalah menggantikan kulit yang
kulit yang baru artinya tidak terbakar Bang ya. Orang-orang yang masuk di dalam neraka tersebut, orang-orang kafir yang masuk di dalam neraka, disebutkan dalam ayat ini tidak terbakar, bahkan kulitnya akan terganti yang baru terus. Maksudnya seperti Bukannya apa Bang? tidak terbakar Bang, setiap terbakar hangus diganti kulit yang baru, gitu loh Iya, Bang. iya Baca terbakar baik-baik. tapi diganti kulit yang baru, betul. Iya, Diganti betul. kulit yang baru gimana maksudnya Bang? Artinya tidak mati-mati gitu Bang? Atau Iya. boleh penjelasannya Bang? Ya betul, orang yang masuk neraka itu nggak mati-mati Bang. Makanya di Al-Quran dikatakan wala mutu wala yahya. Dia setengah mati aja dia itu. Kenapa diganti kulit yang baru? Supaya bisa merasakan betapa pedihnya azab neraka itu. Nah ayat ini juga sudah terbukti secara ilmiah ya. Ada seorang pakar ilmu kesehatan dari Thailand itu masuk Islam gara-gara ini. Gara-gara Anisa ayat 56 ini ketika menghadiri konferensi di Riyadh, ya di Riyadh. Dia mengatakan bahwa saya baru saja menemukan penemuan baru bahwa kulit manusia itu bisa merasakan sakit. Tadinya dokter-dokter tidak tahu bahwa kulit itu bisa merasakan sakit. Ternyata Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah menyatakan bahwa kulit itu juga merasakan sakit. Apa buktinya? Buktinya ketika orang terbakar sangat parah, itu disentuh nggak sakit, Bang. Tetapi kalau kebakarnya itu masih 25%, 50%, itu disentuh sakit. Kenapa? Ketika terbakar parah nggak merasakan sakit, karena udah nggak ada kulitnya. Nah, itu terbukti secara ilmu pengetahuan tuh. Hebat Al-Quran. Ustadz Ali, mau nambah, silakan. Udah jelas sih Pak Deh, justru sangat terasa sakit kalau memang penyiksaan. Contoh di sini ayatnya apa coba? Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah kan gitu. Orang-orang yang mengingkari firman Tuhan lah, bahasa kitanya begitu. Jadi apa yang menjadi firman dari Tuhan, pengajaran yang benar, mereka ingkari, mereka olok-olok, konsekuensinya nanti siksaannya itu seperti itu. Jadi ketika kulitnya dibakar hangus, diganti lagi, biar dia merasakan siksaannya. Siksaan nanti di akhirat ya, di neraka seperti itu. Memang terbakar kulit itu sangat ngeri, sakit gitu. Beda orang ketika disayat lebih dalam dengan bagian kulitnya saja sudah berbeda. Itu tadi sudah ada penelitiannya. Itulah siksaan buat orang yang mendustakan ayat-ayat Tuhan, firman Allah gitu. Abang pria ini menerima atau mendustakan firman Tuhan, Bang? Kalau boleh tua sih. Halo. Ya, abang ini termasuk orang yang menerima atau mendustakan firman Tuhan? Iya, menerima firman Tuhan tentunya Bang ya. Firman dari Alkitab itu sendiri Bang. Kalau saya kan orang Kristen Bang. Cuma saya di Bible. sering, seperti yang saya katakan tadi, saya sering berdiskusi dengan teman-teman Muslim, saling bertukar informasi, pengetahuan. Dan ini saya menemukan ayat ini. Dan teman-teman bahkan mengatakan bahwa ketika nanti sudah hangus diganti yang baru lagi, tentu terjadi kekebalan di situ Bang. Yang artinya setiap hari, setiap saat, setiap detik dibakar terus di api neraka itu, kalau masih hidup berarti dia tidak merasakan yang sakitnya lagi, karena ibarat udah makanan minumannya sehari-hari seperti itu. Tidak Bang. sakit Udah- itu udah kalau habitnya di situ. kulit Bang, kalau tidak sakit itu kalau kulit hangus, udah hangus masih terus dibakar. Itu nggak Iya. sakit kan udah hangus, makanya diganti kulit yang baru biar sakit lagi gitu loh. Jadi seperti itu, Bang. Nah, permasalahannya tadi saya pikir mengimani firman Tuhan itu kalam Allah sesuai dengan siksaan, di mana di situ adalah firman Tuhan ini yaitu Al-Qur'anul Karim. Tapi Anda ternyata maksudnya mengimani firman Tuhan itu adalah Bible kan gitu. Nah, saya jadinya penasaran Bang, mohon maaf, apakah surat-surat Paulus juga termasuk firman Tuhan? Iya, iya Bang, iya benar. Loh, berarti ketika Paulus berkata aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan melainkan orang bodoh yang berkeyakinan, berarti maksudnya di situ Tuhannya bernama Paulus karena itu firman Tuhan.
Begini Bang, Paulus itu dia tadinya orang Yahudi Bang, ya orang yang membunuh pengikut Kristus. Orang Yahudi itu agamanya keras Bang. Bagi siapa yang menolak Allah mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, maka dianggap kafir Bang. Iya, Bahkan dibunuh. ketika Paulus menulis suratnya, dia berkata berdasarkan orang bodoh yang berkeyakinan, berarti menurut Anda itu tetap firman Tuhan kan? Iya betul Bang, karena firman Tuhan itu Kalau Bang, gitu berarti Tuhan menurut Anda kami- Paulus dong. menurut kami adalah diwahyukan kepada seseorang seperti abang nih mengatakan sesuatu hal yang baik untuk memberitakan tentang Allah gitu Bang, memberitakan. Nah, Rasul Paulus memberitakan tentang Yesus Bang, bukan tentang dirinya ya, tetapi yang dialaminya. Jadi dia tidak yang tadinya dia sebagai pahlawan perwira besar Romawi yang membunuh. Bukan, abang belum paham poinnya. Ketika Paulus sendiri berkata berdasarkan dari dirinya sendiri, tapi Anda imani sebagai firman Tuhan, kalau begitu berarti Tuhan Anda itu adalah Paulus gitu. Kan di 1 Korintus Paulus berkata seperti itu. Aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Oke, kita buka ya Bang, 1 Korintus berapa Bang? 1 Korintus 11 apa ya? Oh iya benar, 1 Korintus 11 nomor 7. Iya, seingat saya di situ sih. 1 Korintus 11 benar, nggak salah nomor 7. 26 kali seingatku di Ya 26. 1 Korintus berapa Bang? 26. Bentar. Bukan. 2 Korintus 11:17. Wah, semuanya benar itu teman-teman jawabannya. 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh yang berkeyakinan. 2 Korintus 11 ayat 17 Bang. Ya. Ya. Itu 1 Korintus 11 nomor 7 kan tentang laki-laki berambut gondrong ya, Nah kalau nggak itu salah ya. suruh digundul. Yang Salah, perempuan salah, juga. ya. Iya, dari perikopnya itu Bang, itu temanya bahwa Paulus tidak mementingkan dirinya Bang. Artinya tidak mementingkan dirinya di dalam menyampaikan apa yang telah diterima. Dibaca aja dulu Bang, dibaca dulu.